Shalom jemaat Tuhan, bersyukur karena pagi hari ini kembali menyapa jemaat Tuhan lagi. Doa kami Bapak Ibu dan Saudara semua di dalam kemurahan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, dan bersemangat untuk menjalani hari yang baru ini. Masih dengan tema yang sama, hidup arif di masa yang sulit. Kita sudah mendengarkan 2 renungan sebelumnya, dan ini adalah renungan yang ketiga. Izinkan saya mengambil atau mengulang lagi satu bagian firman Tuhan, khususnya ayat yang ke-13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi di renungan yang pertama di khotbah share ini, saya menjelaskan tentang surat ini ditulis ketika Paulus tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia dalam keadaan yang begitu susah. Tubuhnya dibelenggu. Dia terisolir. Dia dalam situasi yang mungkin kekurangan dan segala sesuatu yang sangat terbatas. Tapi dia bisa mengatakan bahwa segala sesuatu, segala perkara, semua hal, bahkan hal yang sulit ini bisa kutanggung, aku mampu menghadapinya. Karena Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Di dalam situasi yang sulit seperti ini, orang akan tertantang untuk menyalahkan Tuhan. Orang akan tergoda untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Tuhan, kenapa saya sudah melayani, saya sudah mengerjakan banyak hal, tapi kenapa situasi sulit menimpa saya? Oh, ini gara-gara dia. Oh, ini gara-gara situasi, atau gara-gara saya, karena saya, dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik adalah Rasul Paulus menjalani kehidupannya tidak dengan menyalahkan siapa-siapa, meresponi situasi yang sulit dengan cara berbesar hati. Aku bisa menanggung ini karena Tuhan memberikan kemurahan kepadaku. Dia dengan segala kerelaan, dia dengan segala ketundukan dan melihat situasi ini dengan berbesar hati. Hidup yang arif, hidup yang bijaksana di masa yang sulit ini harus diwarnai dengan kebesaran hati. Berbesar hati. Ya, menjalani dengan syukur, menjalani dengan lapang dada dan rela. Ya. Kalau kita mau protes sama siapa? Menyalahkan siapa? Kadang-kadang ada force major, hal yang di luar kendali kita. Tugas dan tanggung jawab kita adalah berbesar hati. Suatu ketika ada seorang anak muda yang mengeluh tentang kehidupannya karena persoalan yang dia hadapi dan jalan buntu yang dihadapi. Kemudian dia datang kepada seorang yang bijak dan mencurahkan semua kesulitannya. Kemudian orang bijak ini mengatakan, oke, ikut saya akan tunjukkan kepada kamu sesuatu. Orang bijak ini mengambil sebuah gelas berisi air, lalu kemudian menaburkan segenggam serbuk pahit ke dalam gelas itu. Kemudian mengaduk-aduk dan menyuruh pemuda ini minum. Dan ketika pemuda ini minum, lalu kemudian hanya menyentuh lidahnya sedikit, lalu kemudian dikeluarkan dari mulutnya karena begitu pahit air itu. Lalu kemudian orang bijak ini membawa pemuda ini berjalan-jalan di sebuah tepi danau. Dengan cara yang sama, orang bijak ini mengambil segenggam tepung pahit, kemudian menaburkan ke dalam danau, mengambil sebatang kayu, kemudian diaduklah serbuk pahit itu dengan air danau. Kemudian orang bijak ini mengambil satu gelas, kemudian diberikan kepada orang muda ini. Coba minum. Dan ketika diminum, tidak seperti yang pertama, dia justru mengalami atau merasakan kesegaran yang luar biasa dari air danau itu. Orang bijak ini mengatakan demikianlah hidup. Situasi kepahitan sebenarnya sama saja, tidak mengubah, tidak berubah, sama halnya dengan bubuk pahit yang adalah bubuk pahit. Yang membedakan adalah besar atau kecilnya tempat bubuk itu ditaburkan. Kepahitan akan menjadi begitu pahit, kesulitan akan begitu menyesakkan kita, kalau tempat untuk menampungnya yaitu hati kita kecil. Oleh karena itu berbesar hatilah, lapangkanlah dada, besarkanlah hati, dan hadapi situasi dengan keyakinan. Ini akan membuat kehidupan kita terasa lebih ringan, terasa lebih mudah dijalani daripada mengeluh dan menggerutu. Berbesar hatilah dan bersyukurlah seperti Paulus.
Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Berkati Bapak Ibu dan saudara semua yang merenungkannya. Biarlah kami semua dituntun, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, dan biarlah menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.